Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati Allah. Merupakan cita-cita setiap manusia hidup di alam dunia ingin bahagia. Bukan hanya bahagia lahir tetapi juga ingin bahagia batin. Bukan hanya bahagia di dunia tetapi juga ingin bahagia di akhirat. Lalu bagaimana caranya Islam menjawab keinginan-keinginan kebahagiaan tersebut? Di antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbah singkat beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam. Yang pertama kata Nabi, tebarkan salam. Menebarkan salam, mengucapkan salam, walaupun memulainya adalah amalan sunnah dan menjawabnya adalah wajib, tetapi bukan berarti yang jawab itu adalah yang terbaik, tetapi yang pertama kali mengucapkan salam itulah yang terbaik. Mengucapkan salam bukan hanya disunnahkan terhadap orang-orang yang masih hidup, kaum muslimin, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, apapun kondisi dan keadaan seseorang. Bahkan ada amalan sunnah hatta mereka yang sudah meninggal dunia. Dicontohkan baginda Rasul, ketika Rasul masuk ke area pekuburan, beliau pun mengucapkan salam. Saking istimewanya salam ini sehingga menjadikan kita membuahkan hasil bagi orang yang mengucapkan salam, Allah beri mudah jalan masuk surganya Allah Ta'ala. Tetapi tidak sedikit orang yang enggan mengucapkan salam. Pertama mungkin gengsi, yang kedua tidaklah sebuah kebiasaan. Sehingga suami istri tidak sedikit yang tidak mengucapkan salam, suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Bahkan ada sebuah anekdot ketika seorang suami mengucapkan salam, masuk ke rumahnya, assalamualaikum, diketuk pintu, tidak terdengar jawaban, lari istrinya di dapur, dibuka pintunya, bukan menjawab salam, malah dicarekan salakina, oi sugan teh saha. Gara-gara naon suami tidak biasa mengucapkan salam. Maka biasakanlah ucapkan salam. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis sahih, ketika seseorang keluar dari rumahnya lalu pulang lagi ke rumahnya tanpa dia mengucapkan salam terlebih dahulu masuk ke rumahnya, maka akan diikuti oleh setan-setan alaihi la'natullah. Pantas kalau rumah tersebut dirasakan begitu gersang, tidak ada ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Kenapa? Karena para penghuninya sulit sekali enggan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumahnya. Sekalipun salam dianjurkan yang tua kepada yang
Yang muda terlebih dahulu mengucapkan salam idealnya kepada yang tua. Guru idealnya mengucapkan salam kepada muridnya. Yang sedikit ideal mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Tetapi bukan berarti tidak boleh guru lebih dahulu mengucapkan salam, juga bukan berarti tidak boleh anak orang yang tua mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang muda. Ketika guru mengawali salamnya kepada anak-anak muridnya, tentu ini sebuah pembelajaran sekaligus iktibar bahwa itulah sesuatu amalan yang baik untuk diucapkan. Maka ketika kita mengucapkan salam, hakikatnya kita sedang menebarkan kasih sayang. Salam, assalamualaikum, keselamatan atas kalian semua. Hakikatnya kita mengucapkan ketika kita melafalkan salam, tenang saudaraku, kalian akan aman dari ucapanku dan dari tanganku. Ketika kita menebarkan salam, kita sedang merangkul saudara-saudara kita. Tenang, kalian yang miskin dan yang kaya tidak ada perbedaan. Yang tua dengan yang muda, yang tinggi dengan yang rendah, tidak ada perbedaan. Ketika kita mengucapkan salam, sesungguhnya yang paling pertama mengucapkan salam, dialah orang yang paling baik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, agar kita bisa masuk surga dengan mudah, wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahmi lagi-lagi tidak hanya terbatas kepada saudara saja, anak kepada orang tua atau sebaliknya orang tua kepada anak, yang dekat dengan tetangganya saja. Tetapi silaturahmi ketika itu semua diberikan dan disampaikan serta kita jalin silaturahmi itu, maka kasih sayang dengan sendirinya akan keluar dan tiba-tiba hadir di dalam hati bagi siapa yang bersilaturahim. Mohon maaf ibu bapak sekalian yang hadir, saya dengan bapak atau saya dengan ibu atau kita semua yang hadir barangkali satu dengan yang lainnya tidak kenal. Ada yang dari jauh, ada yang dari dekat. Mungkin di sini juga ada yang dari luar Jawa Barat, atau mungkin ada yang dari luar Jawa sekalipun. Mungkin pula ada yang dari luar negeri. Ketika kita duduk bersama, dan itu adalah kita menyadari bahwa kita adalah sesama muslim, maka ketika terjalin silaturahim, kita sambungkan tali kasih sayang itu dengan kita bersalam-salaman, kita ucapkan salam, lalu muncullah kasih sayang di antara kita. Bukankah kata Rasulullah bahwa seorang muslim satu dengan yang lain adalah saudara? Bagaimana mengatakan itu kita adalah saudara sementara mengucapkan salam aja enggan, menjalin tali kasih sayang atau silaturahmi saja tidak pernah mau? Jangankan dengan orang yang tidak dikenal, ada kalanya dengan tetangga sebelah kita tidak kenal. Kenapa? Karena silaturahmi tidak pernah terjalin dengan baik. Maka ketika kita jalin tali silaturahmi dengan baik, saya dengan ibu, saya dengan bapak semuanya, yang dari tidak pernah mengenal, tapi saya dan ibu, bapak semuanya yang hadir di sini, oh ini saudara saya, kita duduk di sini bersilaturahim. Kata Nabi, barang siapa dua orang yang bersama-sama mencintai karena Allah, bersamanya pun karena Allah, berpisahnya pun karena Allah, yang mengikatnya dengan tali silaturahim, maka dia termasuk golongan 7 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dengan silaturahmi seperti ini. Saya doakan oleh ibu bapak semua, saya pun mendoakan bapak ibu semua yang pulang pergi dari rumah masing-masing, dari kotanya masing-masing ke kota Bandung, lalu pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Allah berikan kesehatan dan keselamatan, amin. Allah berikan rizki yang banyak serta berkah, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah soleh-solehan putra putri dan putu dan keluarga besarnya, amin ya rabbal alamin. Bahkan kita bersatu berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita pun berkumpul di surganya Allah kelak, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kita masuk surga dengan mudah adalah wa'atimut ta'am, memberikan makan,
Pada siapa? Tentu mereka adalah orang-orang yang berhak pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang wajib kita santuni dan berikan kasih sayang. Siapa mereka? Fakir, miskin, anak-anak yatim. Mereka yang tidak lagi memiliki rumah tinggal, yang tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang memadai. Siapapun mereka, maka tentu tolong menolong ini boleh jadi dasarnya adalah kemanusiaan, bukan dasarnya keagamaan. Karena kita membantu dan menolong, tentu tidak mesti kita bertanya, apa agama kamu, siapa kamu? Tentu tidak. Sebagai misal, mohon maaf, ketika kita di pinggir jalan raya, lalu tiba-tiba ada orang jatuh, tertabrak kendaraan kah, atau emang dia sendirinya jatuh. Lalu apakah kita tanya, mohon maaf ibu, agamanya apa? Lucu, orang membantu menolong harus tanya agamanya. Maka membantu dan menolong tidak mesti itu harus seagama. Siapapun bisa membantu dan menolong, apalagi kalau tujuannya kita berdakwah. Bukankah Rasulullah SAW tidak sedikit orang-orang non-muslim pada saat itu masuk agama Islam karena tertarik akhlaknya Rasulullah SAW. Karena tidak sedikit pertolongan Rasul diberikan kepada orang-orang yang saat itu bukan Islam, bukan seorang muslim. Begitu pula para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka membantu dan menolong saudara-saudaranya yang bukan hanya mereka sekeyakinan, tetapi siapapun dibantu dan ditolong akan melahirkan sebuah kasih sayang, dan juga buah dari itu semua di akhirat menjadi jaminan kita masuk surganya Allah Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, agar kita bisa masuk surga dengan selamat adalah wasolul lail wan nasun niyam. Salat malam saat orang terlelap di dalam tidur, atau dengan kata lain salat tahajud. Di mana kita tahu di beberapa hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika berada di waktu penghujung sepertiga akhir malam, yang kurang lebih mungkin dari jam 12 ke sana kita menjelang waktu subuh. Asal sebelum azan subuh dikumandangkan, kita boleh dan kita masih boleh diperkenankan untuk sholat tahajud. Walaupun sholat tahajud kita 2 rakaat di akhir penghujung waktu malam, dengan ditutup 1 rakaat sholat witir ketika kita emang witir belum dilakukan setelah sholat isya di tadi malamnya. Maka ketika kita ada berkesempatan waktu, apalagi kita sudah berniat, maka tunaikan sholat tahajud. Maka sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat tahajud, Allah akan berikan kepada dia jaminan-jaminan kehidupan, bukan hanya akhirat, dunianya Allah berikan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di sebagian malam, maka tunaikanlah kita sholat tahajud. Kenapa kita harus sholat tahajud? Satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu ketika dia hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali terlihat sholat tahajud, hatta Rasul sudah tua sekalipun, sehingga tampak begitu di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak karena saking lamanya beliau berdiri sholat tahajud, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha memeluk baginda Rasul, lalu dia menangis dan berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa kalaupun engkau berdosa? Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Dan Allah menjamin sekali bahwa engkau adalah bagian dari ahli surga. Tapi kenapa sholat malammu sampai kakimu bengkak-bengkak? Rasul tidak marah, dan beliau tersenyum. Aisyah, kalau begitu demikian halnya, apakah tidak boleh aku ini termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur? Maka sholat tahajud yang kita lakukan, sekalipun hanya 2 rakaat di penghujung akhir sepertiga akhir malam itu, berarti ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah,
aku masih bisa diperkenankan hidup. Ya Allah, aku masih diperkenankan bisa melihat matahari terbit. Ya Allah, aku masih bisa diperkenankan menghirup udara dari-Mu ya Allah. Walaupun ungkapan bahasa itu tidak kita keluarkan dari lisan kita, tapi hakikatnya ketika kita sholat tahajud, seolah kita mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan berikan keutamaan. Wa ayyab'ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang suka sholat tahajud itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Sepakat para alim ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya termasuk orang yang dakwahnya berhasil? Ternyata kata para alim ulama, salah satunya beliau tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang dijamin Rasulullah segala sesuatunya, hatta kehidupan dunianya kalau beliau mau Allah berikan dan Allah jamin. Tetapi yang diingat oleh Rasulullah ketika beliau bangun di sepertiga akhir malam, yang diingat bukan dirinya dan kedudukannya, yang diingat bukan keluarga dan keistimewaan anak keturunannya, tetapi yang diingat adalah umatku, umatku, umatku. Yang selalu didoakan di sepertiga akhir malam adalah Rasulullah, umatnya termasuk kita. Insya Allah kita adalah umat yang selalu didoakan baginda Rasul. Maka lakukanlah sholat tahajud sekalipun hanya 2 rakaat di penghujung sepertiga akhir malam. Karena sholat tahajud selain beberapa keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang mau melakukannya, juga di akhirat kita pun akan menjadi orang yang masuk surga dengan mudahnya. Di penghujung hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fatadkhulul jannata bisalam. Silahkan kau masuk surga dengan selamat. Asal 4 perkara ini kita lakukan. Karena setiap doa kita dipastikan setiap muslim berdoa kepada Allah. Dan dipastikan pula di akhir penghujung doanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan aku kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan bebaskanlah aku dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Kita ini selalu berniat, bercita-cita, berkeinginan ingin hidup bahagia dunia maupun akhirat. Sehingga ada sebuah seloroh atau anekdot, ketika kita lahir kecil ke alam dunia, kita ingin dimanja. Ketika kita besar jadi orang remaja, kita bebas poya-poya. Ketika kita tua menjadi kaya raya, kita mati masuk surga. Indah betul. Tetapi apakah itu semua bisa? Insya Allah bisa. Paling tidak 4 perkara tersebut yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni, yang dinyatakan sahih menurut hadis Daruqutni ini, kita akan masuk surga dengan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita mampu menjalankan 4 perkara tersebut. Kalau kita perhatikan 4 perkara yang tadi di dalam hadis Daruqutni tersebut, 3 diantaranya adalah akhlak kita kepada sesama, dan yang terakhir poin keempat adalah akhlak kita langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini? Apa hikmah yang dapat kita ambil dan kita petik dari hadis ini? Kalau kita perhatikan bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita 3 poin di atas. Terlebih dahulu adalah bagaimana kebaikan dan akhlak kita kepada sesama manusia, lalu baru kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang baik dalam ibadahnya taat kepada Allah. Salat 5 waktu dia tunaikan, puasa, zakat, haji pun dia bayarkan. Tetapi dengan tetangga sesama, dengan saudara tidak pernah saling bertanya. Dengan orang yang terdekat kita pun tidak pernah merasakan erat sekali hubungannya. Maka ketika ada seseorang yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ini orang ahli surga?" "Tidak," kata Rasulullah. "Wallahi tidak, dia ahli neraka." "Ya Rasulullah, dia ahli ibadah." "Betul, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya." Artinya
Di sini Rasulullah mengajarkan kita harus baik tentunya kepada Allah dalam hal ritual ibadah ubudiyah kita kepada Allah, tetapi juga kita harus baik dalam hal sosial kita dengan sesama manusia. Ketika saya baik dengan Allah, saya tidak baik dengan Bapak Ibu sekalian, maka tentu Allah tidak akan pernah baik kepada kita. Kalau kita mencari ridho Allah tanpa kita ada ridho antar sesama, maka Allah pun sulit akan memberikan ridhonya. Apalagi keridhoan itu adalah orang tua dan guru kita. Carilah ridho Allah dengan kita mencari ridhonya orang tua dan ridho sesama kita sebagai manusia yang hidup sosial, yang hidup bersama, yang tidak mungkin kita lepas bersama dengan mereka. Tidak lagi kita mengenal kasta, dia si kaya dan si miskin. Tidak lagi kita melihat kedudukan dan statusnya, dia adalah pejabat, saya adalah rakyat. Tetapi ketika ikatan persaudaraan sesama, ukhuwah Islamiyah itu kita bina, insya Allah kita akan bahagia, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat pun akan merasakan kebahagiaan. Kita akan selamat bukan hanya di dunia, kita pun akan selamat di akhirat bersama-sama masuk surganya Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Yang baik semata-mata dari Allah, yang buruk adalah kehilapan dan kebodohan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.